Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang penerapan metode Topsis dalam pemilihan biji kopi terbaik untuk konsumen di kafe. Dalam presentasi ini, kami akan membahas langkah-langkah yang diambil untuk membantu karyawan dalam menentukan pilihan biji kopi yang optimal berdasarkan kriteria. Perlu diketahui, metode Topsis adalah suatu metode yang digunakan dalam sistem penunjang keputusan untuk membantu pemilihan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Irgi dengan NIM 231009, Anika Cindy David dengan NIM 231010, Alwin Sande dengan NIM 231012. Langsung saja kita memasuki studi kasusnya. Studi kasusnya, karyawan bingung untuk menentukan biji kopi terbaik di Cafe Bedouin untuk konsumen dengan menggunakan metode Topsis. Adapun faktor-faktor yang akan dijadikan acuan antara lain harga, ukuran, kualitas, aroma. Langsung saja kita memasuki tahapannya. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini, karyawan dihadapkan pada masalah dalam menentukan biji kopi terbaik di kafe. Mereka harus memilih dari 10 jenis biji kopi yang berbeda, yaitu biji kopi Arabica, Liberica, Robusta, Excelsa, Blue Mountain, Geisha, Yellow Bourbon, Sumatra Mandailing, Luwak, dan Typica. Selanjutnya tahap kedua, yaitu menentukan kriteria. Di tahap ini terdapat 4 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dengan ditandai kode, yaitu C1 harga, C2 ukuran, C3 kualitas, C4 aroma. Kriteria ini penting untuk menilai dan membandingkan setiap alternatif biji kopi yang ada. Kriteria ini dipilih karena masing-masing faktor memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih biji kopi. Harga menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Ukuran biji kopi dapat mempengaruhi cara penyajian dan pengalaman minum kopi. Kualitas biji kopi sangat penting karena berkaitan langsung dengan rasa dan kepuasan konsumen. Aroma juga merupakan faktor kunci yang dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan pengalaman menikmati kopi. Selanjutnya tahap ketiga. Setelah kriteria ditentukan, langkah selanjutnya adalah memberikan bobot pada setiap kriteria berdasarkan hasil kuesioner terhadap audiens. Bobot yang ditentukan untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut. Harga dengan bobot 34, ukuran dengan bobot 29, kualitas dengan bobot 46, aroma dengan bobot 40. Bobot ini akan digunakan untuk menghitung nilai preferensi dari setiap alternatif biji kopi dalam proses selanjutnya. Baik, saya Alwin Sande dengan NIM 231012 akan melanjutkan tahap 4 dan seterusnya. Menentukan bobot setiap pada kriteria. Untuk rumus yang digunakan yaitu WJ sama dengan bobot dibagi dengan jumlah bobot. Misalnya 34 dibagi 149, 29 dibagi 149, 46 dibagi 149, dan kemudian 40 dibagi 149, dan kemudian hasil yang didapatkan adalah normalisasi bobot yaitu 0,228, 0,924, 0,308, dan 0,268, dan kemudian dijumlahkan semua dan hasil yang dapat adalah 1. Dan kemudian dari normalisasi bobot ini diubah ke persen, yaitu 2, dan hasil yang didapatkan yaitu 22,82%, 19,46%, dan 30,87%, dan 26,85%, dan kemudian dijumlahkan semua, maka hasil yang didapatkan adalah 100. Pada tahap 5 ini kita akan memberi nilai pada alternatif dan kita menggunakan skala, yaitu skala 1 hingga 10. Pada tahap 6 dan 7, tahap ini akan dilewati dikarenakan data alternatif sudah berbentuk normal, sehingga tahap ini boleh dilewati. Dan tahap 7 tidak terdapat subkriteria pada contoh kasus di atas, maka tidak perlu menghitung rata geometri. Pada tahap 8, di mana menghitung matriks ternormalisasi, yaitu dengan menggunakan rumus ini,
yaitu Rij sama dengan Xij per N dalam elemen X pangkat 2 IJ I sama dengan 1, yaitu 7 per 7 per akar 7 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2, 8 pangkat 2, dan 5 pangkat 2, dan 9 pangkat 2, 10 pangkat 2, 8 pangkat 2, 7 pangkat 2, dan 9 pangkat 2, dan 6 pangkat 2. Maka hasil yang didapatkan adalah akar 508 diubah menjadi angka biasa, yaitu 24,19. Dan kemudian 24,19 ini 7 bagi 24,19, yaitu hasil yang didapatkan adalah 0,2894 untuk mendapat biji kopi Arabica ini. Dan sama terus ke bawahnya cara menghitungnya. Pada tahap 9 kita menggunakan rumus itu yang terdapat di atas ini, yaitu 0,894 ini didapat dari pada tahap 8, yaitu di sini 0,849 dikali dengan 0,2284 ini didapatkan dari tahap keempat, sama dengan jika dikalikan ini untuk mendapatkan nilai ini, maka kita akan mengalikan 0,894 dikali dengan 0,2282, yaitu 0,0660, dan sama terus cara menghitungnya ke bawah ini. Pada tahap 10 kita akan mencari solusi ideal positif A, yang dimana yaitu solusi ideal positif A yaitu harga, yaitu kita akan mengambil minimum dari harga C1, yaitu 0,472. Kenapa 0,472? Karena yang diambil adalah karena ia berbentuk kos, maka kita mengambil minimum. Sama pun untuk C2 kita ngambil maksimum karena dia benefit, dan C3 juga maksimum karena dia benefit, dan C4 juga maksimum, maka kita mengambil benefit. Untuk solusi ideal yang negatif, kita akan mengambil C1-nya yaitu maksimum karena dia kos, kemudian C2 kita mengambil minimum karena dia benefit, dan C3 kita mengambil minimum karena dia benefit, dan C4 kita mengambil minimum karena dia benefit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Sini David dengan NIM 231010. Di sini saya akan menjelaskan pada tahap yang ke-11 dan seterusnya. Pada tahap yang ke-11 ini kita akan mencari jarak ke solusi ideal positif dan negatif. Ke solusi ideal positif, kita menggunakan rumus DI plus sama dengan akar dari sigma YIJ dikurang YI plus pangkat 2, di mana Y sama dengan 1 hingga M, dan I sama dengan 1 hingga N. Dan jarak ke solusi ideal negatif, kita menggunakan rumus DI plus sama dengan akar dari sigma YIJ dikurang YI min pangkat 2, di mana Y sama dengan 1 hingga M, dan I sama dengan 1 hingga N. Untuk mendapatkan nilai positif, yaitu dengan cara menjumlahkan semua hasil ini, hasil harga, hasil ukuran, hasil kualitas, hasil aroma, dan itu dijumlahkan hasilnya 0,0402. Solusi ideal negatif menggambarkan kondisi terburuk untuk setiap kriteria. Nilai ini digunakan untuk menghitung seberapa jauh setiap alternatif dari kondisi terburuk tersebut. Semakin dekat suatu alternatif ke solusi negatif, semakin buruk kualitas alternatif itu dibandingkan yang lain. Selanjutnya pada tahap yang ke-12, di sini kita akan menghitung nilai preference dengan cara DI plus ditambah DI minus. Contohnya untuk biji kopi Arabica, DI plus yang hasilnya adalah 0,0402 ditambah DI minus 0,0474, hasilnya 0,0876. Hasil ini dibagi dengan D minus 0,0474 dan hasilnya 0,5415 dan seterusnya seperti itu. Pada tahap yang ke-13 ini kita akan melakukan perankingan. Biji kopi geisha adalah
Ranking pertama dengan nilai preference 0,8709. Kesimpulannya, biji kopi Geisha adalah alternatif terbaik. Kedua adalah biji kopi Blue Mountain dan ketiga adalah biji kopi luwak. Sekian dari kami, terima kasih.